Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakilkan oleh Tano Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widjodiningrat untuk membahas dasar negara. Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta kita bisa berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini membuka rapat penetapan dasar dengan secara resmi. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah gagasan usulan kalian di depan forum. Saya menurut usulan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi yang saya harapkan, kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun berwujud lisan. Berikut rumusan secara lisan. Pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 pri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung Yamin sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas bermasyarakat beragama Islam. Jadi, dasar negara Indonesia harus berdasarkan agama Islam. Betul Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara bukan hanya kelompok Anda saja. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, jadi Bagaimana pendapat Anda?
setuju. Benar. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan Bung Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang telah mewakili bangsa Indonesia yang beragam agama. Rapat kali ini saya tunda terlebih dahulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Matulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya, telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang penting untuk dipilih. Tapi Bung, saya yakini Indonesia tidak bisa disamaratakan. Indonesia tetap negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri? Kami di sini rapat berdasarkan hasil musyawarah. Apabila Anda tidak bisa menahan itu kelompok, silakan keluar. Itu keluar sebelah sana. Saudara, silahkan, Anda telah mendengarkan perkataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dasar untuk negara tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak akan menyinggung hal ini. Namun, usulan Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Terima kasih saudara-saudara telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari untuk menentukan dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya sampaikan. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada generasi-generasi kita. 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah membuktikan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragam, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian.
Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokurisu Jumbi Josakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semua dapat hadir di sini tanpa halangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan sidang BPUPKI yang kedua resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi, ketiga tentang keuangan, keempat tentang agama dan negara, kelima tentang pembelaan negara, keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Matanegara, Suryo Hadimi Jojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim, doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita juga tidak banyak membuang waktu banyak, kita juga tidak harus mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih republik ada 55 sistem. Saya
saya mengucapkan atas pekerjaan komisi, anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Jumbi Josakai yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64 sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak, dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita, hilang dengan sia-sia berkala. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi apakah kita sanggup akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi juga ada paham-paham yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksud bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Alangkah besar bagi kedua-duanya menjaga untuk sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita. Terletak di Indonesia Baru, bagi pula Borneo Utara dan negara Papua juga bukanlah yang kita minta, tapi hal ini beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu juga. Dengan permintaan Indonesia merdeka seluas Indonesia Belanda, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia yang merdeka. Mana jikalau menambah Malaya? Kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor dan Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksud undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rencana undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan intervensi untuk menerangkan apa maksud undang-undang dasar ini. Baiklah, kesimpulan akan disampaikan oleh Notulen. Kesimpulan dari sidang BPUPKI kali ini yaitu merumuskan 1. Rumusan Undang-Undang Dasar. 2. Struktur dasar negara. Terima kasih tuan-tuan, sidang kali ini saya tutup.
Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.